Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bukti-bukti evolusi melalui varietas atau variasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Cintia Siringoringo. Saya Darmaulina Situmorang. Baiklah, mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Berdasarkan sains, makhluk hidup yang hidup di bumi mengalami evolusi selama ribuan hingga jutaan tahun. Salah satu yang sering kita dengar mengenai teori evolusi biologi bahwa manusia berasal dari monyet atau kera. Tapi, apa itu evolusi? Dan apakah teori evolusi hanya menyebutkan itu saja? Evolusi merupakan proses perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup dalam waktu yang relatif lama. Evolusi sulit untuk diamati karena terjadi dalam jangka waktu yang panjang. 3 ilmuwan yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori evolusi adalah Charles Darwin, Lamarck, dan Weismann. Evolusi juga mempunyai bukti-bukti, diantaranya fosil, organ homologi, varietas atau variasi, embriologi perbandingan, geografis, dan taksonomi. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang bukti evolusi varietas atau variasi. Baiklah, sumber variasi ditemukan oleh Hugo de Vries yang mengajukan teori mutasi. Teori mutasi menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul secara tiba-tiba karena variasi yang tidak berkelanjutan. Beberapa ilmuwan yang berpengaruh dalam teori non-Darwinisme ini adalah Gregor Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann Mendel, menjelaskan tentang hukum pewarisan sifat yang diperlukan untuk mendiflifikasi gagasan seleksi alam. Inti dari teori neo-Darwinisme ini menganggap seleksi alam merupakan kunci dari evolusi. Teori ini menjelaskan bahwa beberapa spesies muncul tiba-tiba karena variasi tidak berkelanjutan. Beberapa ahli biologi mengusulkan spesies baru dapat muncul dalam satu atau beberapa langkah mutasi yang didorong oleh tekanan mutasi dalam arah tertentu dan bahkan non-adaptif yang dikenal sebagai saltasi. Peringkat varietas tidak langsung berada di bawah subspesies. Varietas adalah peringkat infraspesies sekunder, sedangkan subspesies adalah peringkat infraspesies tambahan. Varietas dapat memiliki subvarietas sebagai peringkat tambahan. Dalam taksonomi tumbuhan, spesies merupakan unit terkecil dalam hierarki klasifikasi. Semua anggota spesies yang sama dapat secara alamiah saling kawin dan menghasilkan keturunan. Namun, sejumlah spesies terlalu memiliki variasi internal yang sangat jelas. Untuk itu, dibuat sebuah takson infraspesies atau di bawah spesies. Aturan dan definisi taksonomi tumbuhan ditentukan dalam Aturan Internasional bagi Tanaman Botani. Dalam pengertian botani, varietas adalah suatu peringkat taksonomi sekunder di bawah spesies. Peringkat sekunder lain di bawah spesies adalah forma. Suatu varietas menunjukkan penampilan yang khas berbeda dari varietas lain, tetapi akan bersilang dengan bebas terhadap varietas lainnya. Perlu disadari bahwa varietas dalam pengertian botani tidak sama dengan pengertian varietas untuk tanaman budidaya. Bagi tanaman budidaya, istilah varietas merupakan variasi tidak resmi atau kolokial bagi kultivar. Seringkali apa yang ditulis atau disampaikan sebagai varietas, khususnya apabila menyangkut suatu populasi hasil pemuliaan tanaman, sebenarnya adalah kultivar. Kekacauan semacam ini sangat umum dalam literatur mengenai serealia, anggur, dan tanaman non-hortikultura. Baiklah, berikut adalah contoh-contoh evolusi. Yang pertama yaitu evolusi kuda. Dari gambar di samping dapat kita ketahui bahwa perubahan-perubahan yang terjadi yaitu yang pertama jumlah jari, ukuran gigi, jarak mata dengan mulut, rotasi tubuh, dan zaman geologi. Yang kedua yaitu evolusi tumbuhan hijau, dan yang ketiga yaitu evolusi merpati. Demikianlah presentasi dari kami, sekian dan terima kasih.